Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iti Susanti dengan NPM C1C022087. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, pendapatan itu diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika terpenuhinya kondisi di mana perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut. Kemudian jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Lalu kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Dalam hal ini, mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Untuk pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Lalu untuk pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian pendapatan royalti diterima dari penggunaan hasil perusahaan seperti paten, hak cipta musik dan film akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Lalu pendapatan dividen diakui ketika pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Metode persentase penyelesaian mensyaratkan perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Sementara metode biaya terpulihkan, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Lalu terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi. Pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan, dan yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai pendapatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.